There's something about this guy I just can't live alone. So tell me, babe, what's it gonna be? He said, you don't know what you've been through. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, oh, you know I'm crazy over you. There's something about this guy I just can't live alone. So tell me, babe, what's it gonna be? He said, you don't know what you've been through. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, oh, you know I'm crazy over you. This guy I just can't live alone. So tell me, babe, what's it gonna be? He said, you don't know what you've been through. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, oh, you know I'm crazy over you. There's something about this guy I just can't live alone. So tell me, babe, what's it gonna be? He said, you don't know what you've been through. No matter what I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo Sobat Penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Oktoria Elvandari, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora. Di video kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di kegiatan kali ini saya akan didampingi oleh rekan saya Ibu Winarti, guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Jati. Baik, langsung saja ya kita menuju kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Win. Selamat siang Bu Elva. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah luar biasa sehat ya. Baik Bu Win, pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi di sini nanti tujuannya agar ketika Bu Win sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, di dalam kegiatan observasi nanti Bu Win menjadi semakin lebih siap dan lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas nanti setelah ini, gitu ya Bu Win. Untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Win. Boleh ya Bu Win ya? Iya boleh, silahkan saja. Iya, baik Bu Win. Untuk pertanyaan yang pertama ini terkait tujuan pembelajaran nanti. Di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin diterapkan dalam kelasnya Bu Win? Iya, untuk ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada proses pembelajaran saya ke depannya itu adalah agar peserta didik itu mampu untuk menganalisis gagasan dalam teks anekdot berdasarkan struktur isi secara kritis dan kreatif. Oh, jadi nanti materinya adalah materi teks anekdot. Iya, sangat betul ya. Teks anekdot. Baik, kemudian untuk area pengembangan nanti, untuk arah pengembangannya pengennya dikembangkan ke siswa dari Bu Win itu seperti apa ya? Oh iya, di sini saya ingin lebih menekankan pada keterampilan peserta didik, karena nanti peserta didik itu akan melakukan aktivitas menemukan unsur-unsur yang ada dalam teks anekdot tersebut secara kritis dan kreatif, terutama dari struktur isinya. Baik, jadi mereka nanti langsung bisa praktik untuk menganalisis dari teks anekdot yang Bu Win putarkan untuk mereka, begitu ya? Iya betul, sangat betul. Baiklah. Kemudian Ibu Win nanti dalam melaksanakan pembelajaran, untuk model pembelajarannya yang digunakan itu apa Bu Win? Sesuai dengan rencana pembelajaran saya, nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Iya. Buka deh. Aku angel masak. Terus baik, jadi pembelajarannya berbasis masalah ya, PBL tadi ya. Tentunya nanti di kegiatan Bu Win nanti banyak itu ya, sintaks-sintaksnya juga ya. Betul, sangat betul ya. Kemudian untuk strateginya Bu Win, strategi pembelajarannya nanti pengennya seperti apa? Untuk strategi pembelajaran saya nanti di sini saya akan lebih mengedepankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Baik ya. Nah, di sini saya akan lebih ke arah yang ini, diferensiasi proses dan kontennya. Baik, proses dan konten ya.
Untuk prosesnya bagaimana, Bu? Oh iya, di situ untuk diferensiasi proses nanti saya akan memetakan para peserta didik berdasarkan gaya belajar mereka, baik itu secara visual, auditorial maupun kinestik. Dan itu nanti mereka akan saya berikan tugas yang berbeda-beda. Begitu ya. Jadi untuk prosesnya nanti Bu Wing menyesuaikan itu ya, sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Iya, betul gitu sekali ya. berdasarkan gaya belajar mereka nanti. Iya, gitu. Kemudian untuk kontennya bagaimana, Ibu Win? Untuk kontennya ini nanti peserta didik mendapatkan teks yang berbeda-beda dari materi saya, teks anekdot tersebut. Bentuk anekdotnya nanti berarti berbeda-beda begitu Iya, ya? Bu Win, ada ya? yang berupa visual, kemudian ada yang berupa teks sesuai dengan minat anak-anak nanti seperti apa. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan mereka itu ada yang visual, berarti nanti diberi tampilan seperti materi video atau apapun itu ya yang menyesuaikan. Iya, betul, pembelajaran disesuaikan mereka. dengan pembelajaran gaya belajar mereka. Iya. Oke. Baik Bu Win, untuk penilaiannya bagaimana Bu Win di dalam kelas? Oh iya, untuk penilaian nanti saya akan menggunakan penilaian tes tulis yang pastinya itu dari hasil tugas para peserta didik, dan di sini saya akan melakukan penilaian sikap peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Iya, dari observasi itu ya Bu Win ya, diamati gitu betul ya. sekali. Baik Bu Win. Kemudian untuk sasaran kelasnya nanti di kelas berapa Bu Win? Oh, saya untuk sasaran kelasnya nanti saya akan mengajar di kelas 10 MP3. Oh baik, berarti ada di kelas 10 MP3. Nanti pada jam keberapa itu Ibu? Jam ke 9.10 nanti. Itu nanti pelaksanaannya hari apa? Di hari Kamis saya masuk jadwal di kelas tersebut. Oh di hari Kamis. Oh baik Bu Win, mungkin pertanyaan dari saya mungkin cukup dulu ya Bu Win. Saya hanya ingin tahu arah nanti kegiatan pembelajaran Bu Win nanti seperti apa. Karena nanti yang saya pantau nanti dan juga yang saya amati juga berkaitan dengan hal itu. Nah nanti saya harapkan pada hari Kamis Bu Win jadwal pembelajarannya nanti di 10 MP3 ya. Nanti saya lakukan observasi di kelas Bu Win. Semoga nanti Bu Win berkenan. Kemudian nanti Bu Win bisa melaksanakan pembelajarannya secara maksimal sesuai dengan apa yang sudah Bu Win lakukan, yang Bu Win rancang sesuai dengan RPP Bu Win, kemudian strategi, model pembelajarannya dan lain sebagainya. Nah, saya harap semuanya nanti bisa teramati dan bisa tercatat begitu ya Bu Win ya, agar pembelajaran bisa termaksimalkan untuk siswa juga. Oke, siap Bu Elva. Kalau nanti semisal saya mengajar, Bu Elva bisa melakukan pengamatan di kelas saya. Iya, terima kasih Bu Win. Sama-sama. Ya, jadi harapannya nanti hari Kamis nanti kita bisa berjumpa lagi di dalam kegiatan observasi, begitu ya Bu Win? Iya, betul. Oke, dan setelah kegiatan observasi nanti kita juga bisa melaksanakan lagi selanjutnya untuk kegiatan pasca observasi. Gitu ya Bu Win ya. Oke, siap Bu Elva. Ya, terima kasih ya Bu Win. Sama-sama. Ya, sekian dari saya, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik. Ya, amin. Ya, baik. Jadi demikian kawan-kawan kegiatan pra observasi dari saya bersama rekan saya Ibu Winarti, dan sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. There's something about this guy I just can't live alone. So tell me, babe, what's it gonna be? He said you. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngantuk siang ini? Alhamdulillah. Sehat, semangat? Baik, untuk siang hari ini atau pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang teks anekdot ya. Dari pertemuan minggu kemarin, kalian sudah mempelajari tentang pengertian dari teks anekdot. Coba ada yang tahu teks anekdot itu yang seperti apakah bentuknya? Teks yang Ya, betul sekali. Teks yang di dalamnya mengandung cerita lucu dan mengandung kritik sosial.
Sangat betul. Kemudian di dalam sebuah teks anekdot, di sini masih kita bahas tentang teks anekdot ya. Dalam sebuah teks anekdot itu ada struktur atau ada isinya apa saja tahu dari teks anekdot itu? Ada yang tahu? Satu? Ya, itu karakteristiknya. Kita masuk pada strukturnya. Kita sudah masuk pada struktur dari teks anekdot. Kemarin kita sudah sepintas lalu mempelajari dari struktur teks anekdot. Yang pertama yaitu orientasi. Tetapi sebelum masuk pada orientasi, kita akan masuk pada abstrak terlebih dahulu. Karena di sini ada pembuka dalam sebuah teks anekdot. Lalu yang kedua yaitu orientasi. Apa itu orientasi? Iya, betul sekali. Latar belakang terjadinya peristiwa dari cerita atau dari teks anekdot tersebut. Kemudian yang ketiga, bisa dikatakan komplikasi. Komplikasi itu merupakan munculnya konflik atau masalah sampai dengan betul sekali sampai dengan klimaks. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu reaksi. Penyelesaian. Kemudian ada lagi yaitu koda atau evaluasi atau penutup. Nah, sebelum kita membahas tentang 5 dari struktur teks anekdot ini, di sini kita akan menampilkan salah satu dari kalian ya, karena jumlah kalian hari ini ada 35 anak, satu anak tidak masuk karena sakit ya. Siapa satu anak yang bisa memberikan contoh dari teks anekdot? Seva, boleh silahkan maju ke depan Seva. Kalian nanti bisa menyimak bagaimana Seva menyampaikan sebuah teks anekdot yang hampir berbentuk seperti stand up comedy, ya karena keduanya berbeda tipis. Baik Seva, sudah siap. Namun sebelum Seva mulai untuk menyampaikan ceritanya tentang teks anekdot ya, karena pembahasan kita pada hari ini adalah tentang struktur dari teks anekdot ini sendiri, nanti kalian simak dari penampilan Seva. Kemudian kita akan menyimpulkan sejenak apa ya abstraknya, orientasi sampai dengan penutup atau penutupnya. Silahkan Seva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik sekali. Saya lihat dari wajah-wajah kalian yang sangat semangat, padahal ini sudah siang sekali ya. Dan walaupun ya saya agak capek, saya akan tetap menghibur kalian walaupun sedikit dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kali ini saya tidak akan membahas yang neko-neko. Saya akan membahas tentang berbahayanya udut. Dari sekian anak, ini ada laki-lakinya ya. Soalnya aku kayak bensin. Ini di sini pasti salah satu atau salah dua dari kalian adalah yang sudah pernah mencoba rokok atau apapun sejenisnya itu, pasti sudah pernah. Dan menurut ulama-ulama besar, rokok itu haram.
menurut Syekh dari Arab, kakek saya, rokok itu haram. Menurut apa itu namanya, Ketua NU Indonesia, rokok itu haram untuk ibu hamil, untuk anak perempuan, anak di bawah umur. Rokok itu haram. Dan saya akan menceritakan salah satu kejadian yang mungkin aneh tapi nyata. Suatu ketika pada hari Minggu itu saya berkunjung ke rumah kakek saya. Saat saya sampai di depan rumah, dia sedang membaca koran, di sampingnya ada kopi sambil menghisap rokok. Saya tanya, Mbak, jenengan itu rokok napa mboten mati to, Mbak? Lah kok mati lha apa nek ora kok. Mati niku lho, Mbak. Mati napa sedo, Mbak? Yo ora. Jajal, Mbak, kula tak jajal setengah. Saya mencoba tidak boleh. Dan kita tambah kok gak oleh. Rokok itu bahaya ya, tak kandani kowe. Kowe gak ora bungkus rokok. Itu bungkus rokok. Iki anak sing muntune kroak, anak sing gorane bolong, anak sing paru-parune jeblok. Ketika itu saya langsung wah. Paru-paru jeblok piye kan. Setelah itu Mbak saya menceritakan begini. Nah, sini nganu ya. Gak seneng rokok. Rokok ini manfaatnya apa toh? Mau rokok ini nggak terima kalau ya toh, semarai cangkem semarai mulut itu sangit. Nggak jur, apa bahan jenengan kok rokok? Aslinya aku genting ngambil rokok. Mbak saya berkata seperti itu. Loh, kok genting toh, Mbak? Nah jenengan genting kok bisa dilakoni. Nggak piye toh? Aku ini saking gumurtingnya toh. Nah iso ki aja sampai rokok ki ana ning donya lho. Ben menungso ki ora mati perkara rokok. Saya terkesan dengan kata-kata seperti itu. Wah. Bahku ngono jebul ya. Terus nek kok gak ana ning donya ki arepe piye, Mbak? Maksudku ki musnah ngono lho. Nah, upayane mbae ben musnah ki asline ki mbae pengen ngebom pabrike. Lho, tapi nek pabrike kok nek tak gong kira-kira ki mbae dipenjara lho. Lah terus sing golekno nafkah mbah wedok sapa? Kula tambahan ngono. Lho, lah kok ora gawe? Anu, njaluk duit Pak. Kan bapak saya orangnya banyak. Aja wis to, aja. Lah jenengan napa mboten dibuang mawon? Aku tidak di penjara. Lah terus, lah yang mau kuwi ben nek aku ngebom pabrik kan aku di penjara mulane aku ngebom sitok-sitok tak hisap sampai entek tukunan tak hisap sampai ada musnah. Lho, aku sakit, Mbak. Ya wis iso ora iso pokoke. Sampai suatu ketika selang beberapa tahun mbah saya dan akhirnya saya sadar bahwa perjuangan bangsa memusnahkan rokok belum selesai dan harus ada yang melanjutkan walaupun bukan saya ya, tapi harus ada yang melanjutkan dan alhamdulillah anak-anak muda sekarang sudah banyak membantu kakek saya untuk memusnahkan rokok dan saya cukup berterima kasih sekali. Yang sedih loh saya ini. Dan artinya bahaya dimakamkan dan ya sekarang mungkin dia di sana sedang menghitung berapa orang yang habis untuk merokok. Karena kakek saya itu sehari bisa menghabiskan 2 bungkus rokok dalam 1 jam. 1 jam 2 bungkus rokok, apakah paru-paru Anda tidak jebrok? Nah, bayangkan itu untungnya setelah saya tahu dan saya selidiki paru-parunya sudah di burn up menjadi
350 cc dan alhamdulillah sekarang sudah meninggal. Karena kan meninggal itu kan sudah takdir dari Tuhan. Dan bagaimanapun juga itu adalah peristiwa yang sangat menyakitkan bagi hati saya. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini setiap anak pasti mampu untuk menyampaikan teks anekdot yang berisi tentang kritik sosial. Jika kita menyimak tadi dari teman kalian, ini contoh secara langsung ya. Nanti kalian bisa menganalisis struktur ini berdasarkan sumber-sumber yang lain. Kalau kita mengamati tadi dari perkataan Seva, dia terpaksa menggunakan satu ragam bahasa Jawa atau ragam bahasa daerah. Kenapa? Karena dalam teks anekdot yang dia sampaikan tadi itu dia berbicara atau berkomunikasi dengan siapa? Kakek. Nah, betul. Nah, kalau kita melihat dari teks yang disampaikan Seva tadi untuk abstrak atau pembukanya tentang apa? Bahaya merokok. Kemudian orientasi latar belakangnya yang disampaikan Seva tadi itu loh. Latar belakangnya tentang kakeknya ya, terlalu banyak merokok karena ingin memusnahkan rokok. Kemudian komplikasi atau konfliknya, apakah harus kakeknya meninggal untuk komplikasi konflik yang muncul sampai dengan klimaksnya? Ketika tadi dikatakan oleh Seva bahwa ternyata merokok itu sangat berbahaya. Misalkan jantungnya rusak ya, kemudian untuk ibu hamil, kemudian perempuan juga anak-anak tidak bagus ya, untuk kesehatannya efeknya banyak sekali. Kemudian reaksi atau penyelesaiannya ya, membantu memusnahkan rokok. Kemudian untuk kode penutupnya dan Seva sangat baiklah. Berarti kalian sudah punya gambaran ya bahwa sebuah teks anekdot berikut strukturnya itu ada bermacam-macam. Ada tahapan-tahapan, tidak harus kita membuat teks anekdot berarti kudu langsung jadi tidak. Ya. Berarti di sini nanti mungkin akan membagikan beberapa teks anekdot untuk beberapa kelompok. Kemudian dari masing-masing kelompok nanti silahkan berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, saya berikan waktu 5 sampai 10 menit untuk mencari struktur teks anekdot mulai dari abstrak sampai dengan kode. Nah, nanti kalian bisa menuliskan hasil kalian ketika sudah misalnya saya sudah menemukan abstrak ada di kalimat yang keberapa sampai keberapa, nanti dituliskan di sini ya. Yang pertama tadi adalah abstrak, ini sudah ada nomornya untuk abstrak, untuk orientasi, komplikasi sampai dengan kode ya. Nanti kalian tuliskan di sini. Setelah itu bagaimana? Setelah itu nanti kalian tempel di papan tulis untuk kelompok yang akan presentasi ya. Paham? Paham. Baik, silakan sekarang kalian membentuk kelompok. Satu kelompok 5 sampai 6 anak. Karena hari ini internet bermasalah, nanti saya akan memberikan teks anekdot yang juga
Karena kalimat 1, 2, 3, 4, 5 itu ditandai dengan tanda titik. Jadi sudah jelas. Misalkan abstrak ada di kalimat pertama, kedua, berarti langsung ditulis di nomor 1 di situ kalimat 1, kalimat 2. Ya, paham? Sampai dengan kode yang ke-5. Paham semua? Ada yang ditanyakan? Sampai 10 menit nanti ada 1-2 kelompok yang maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan
ngerokok Bu. Maaf Bu, keceplosan. Maaf.
Baik untuk struktur teks anekdot. Dari berbagai sumber yang sudah kalian dapatkan hari ini sudah paham? Baiklah, untuk kelompok yang lain sudah sangat bagus semua penampilannya dari cara mencari atau menganalisis struktur dari teks anekdot tersebut. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari sebuah teks anekdot, ya. Nah, setelah nanti kita mempelajari ada strukturnya, kaidah kebahasaannya, baru kita akan membuat sebuah teks anekdot. Baiklah, untuk pertemuan siang hari ini saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. There's something about the sky I just can't live alone. So tell me, babe, what's it gonna be? You said you don't know what you miss. No matter what I do, all I think. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat penggerak, kita berjumpa lagi di sini dalam kegiatan pasca observasi. Jadi kegiatan pasca observasi ini sudah saya lakukan pada pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya Ibu Winarti pada pertemuan minggu kemarin. Nah, mari kita mulai untuk kegiatan pasca observasi ini. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elva. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Win? Alhamdulillah baik. Bu Elva sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu Win. Gini Bu Win, jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya saya ingin mengajak Ibu Win untuk ngobrol banyak tentang khususnya kegiatan yang sudah Ibu Win laksanakan kemarin di pertemuan sebelumnya, yaitu di kelas 10 MP3 ya pada hari Kamis. Nah, jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Win. Boleh ya, Bu Win ya? Ya boleh, silahkan Bu Elva. Baik Ibu Win, untuk yang pertama ini, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, alhamdulillah sedikit puas karena memang di sini ada beberapa hal yang menurut saya sendiri kurang sempurna. Gitu ya Bu Win ya, ada beberapa hal yang belum sempurna ya. Lalu bagaimana perasaan Ibu Win ketika pelaksanaan pembelajaran kemarin itu ada kehadiran supervisor gitu di dalam kelas Bu Win? Ya, jujur saja agak tegang ya karena biasanya kan mengajar sendiri, tapi kali ini kan ada yang mengamati saya seperti itu. Itu di awalnya, tapi alhamdulillah perjalanan waktu saya terbiasa seperti itu, Bu Elva. Alhamdulillah ya Bu Win ya, berjalan lancar ya. Nah, berikutnya Bu Win bisa menceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang kemarin Ibu Win laksanakan di dalam kelas? Oh iya, untuk proses pembelajaran kemarin alhamdulillah itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah saya buat sendiri. Jadi dalam proses kemarin itu saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, khususnya pembelajaran berdiferensiasi, berdiskusi, dan alhamdulillah ya dari situ saya menggunakan diferensiasi konten di mana anak-anak itu bisa memilih sendiri materi apa yang mereka gunakan, apakah itu karena kebetulan kemarin kan teks anekdot ya Bu Elva. Nah itu bisa dari stand up yang sudah disampaikan oleh temannya sendiri maupun bahan lain yang bisa diambilkan dari teks di internet. Jadi nanti mereka kemarin itu mendapatkan atau menganalisisnya itu dari teks anekdot yang berbeda-beda judulnya begitu Bu Elva. Iya betul. Terus untuk pengelompokannya juga sudah sesuai ya Bu Win ya? Iya sudah. Sesuai dengan gaya belajarnya ya. Iya. Kemudian untuk proses pembelajarannya yang model pembelajaran problem based learning juga sudah terlaksana ya Bu Win ya? Alhamdulillah sudah Bu Elva. Kemarin semua sudah terlaksana. Jadi untuk penggunaan sintak-sintaknya itu sudah terlampaui dan peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut juga terlihat senang dan antusias seperti itu. Nah ini juga di catatan saya ini juga sudah sesuai Bu ya, beberapa yang Ibu sampaikan di pra-observasi juga sudah tampak di kegiatan observasi yang saya pas masuk kelas itu. Terkhusus untuk sintak
problem based learning juga kemarin anak juga sudah diajak untuk berdiskusi bersama, kemudian presentasi dan ada evaluasi juga. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Bu Win, mungkin ada nggak hambatan kemarin itu terjadi di kelas Bu Win? Kira-kira apa? Kebetulan kan pembelajaran saya di 10 MP3 itu jam paling terakhir ya Bu, bisa dikatakan itu adalah jam rawan. Jadi di sini hambatan yang saya hadapi itu adalah ketika dalam proses pembelajaran anak-anak itu ngantuk. Dalam artian di sini sudah jam rawan, jam siang, saatnya detik-detik mereka pulang kan itu ya. Jadi memang banyak anak-anak yang apa ya istilahnya tidak bersemangat seperti itu ketika pembelajaran di jam saya, khususnya di jam terakhir itu. Iya betul. Saat jam terakhir itu ya sangat rawan sekali. Kemudian selain hambatan itu tadi, ada nggak hambatan lain dari siswa gitu? Oh iya, di situ kemarin kan diskusi ya. Jadi di dalam penyampaian pendapat itu anak-anak itu ada yang merasa mungkin dia takut atau merasa tidak percaya diri ketika menyampaikan pendapatnya. Sehingga di situ hambatannya anak-anak ini kesannya kurang maksimal seperti itu Bu Elva. Berarti itu kaitannya sama keaktifan siswa ya Bu ya? Itu kurang menyeluruh begitu ya? Iya. Itu memang kemarin juga saya amati dari yang terjadi seperti itu. Terkait dengan hambatan-hambatan yang terjadi tadi, kira-kira menurut Bu Win alasannya apa sih kok hambatan itu bisa terjadi? Ya, untuk hambatannya mungkin bisa berasal dari saya pribadi ya Bu Elva. Ketika dalam pembelajaran saya kurang memaksimalkan anak-anak itu, sehingga saya hanya memberikan batasan siapa saja yang boleh atau berhak untuk memberikan pendapatnya, untuk memberikan argumennya seperti itu, sehingga anak lain yang tidak saya tunjuk dia itu bisa jadi merasa nyaman saja seperti itu. Gitu ya. Jadi Bu Win itu di awal hanya menawarkan saya siapa yang bisa misalkan mengungkapkan pendapatnya ini, hanya anak-anak tertentu saja yang menyampaikannya. Jadi yang lain belum terakomodasi untuk menyampaikan apa yang ingin dijawab itu tadi. Kemudian aktivitasnya juga, keaktifan siswa tadi juga kurang menyeluruh dan hanya siswa-siswa tertentu saja tadi ya yang menjawab pertanyaan dari Bu Win. Kemudian terkait hambatan tadi, kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan Bu Win untuk mengurangi atau meminimalisir atau kalau bisa ya menghilangkan hambatan itu tadi? Ya, di sini setelah pembelajaran kemarin saya memiliki rencana untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi seperti itu. Saya akan memberikan kesempatan yang lebih luas lagi kepada anak-anak, dan dengan cara yang seperti itu mungkin anak-anak akan lebih agresif lagi. Dalam artian di sini anak-anak akan lebih bersemangat lagi. Jadi saya akan menunjuk satu persatu anak seperti itu Bu Elva. Jadi kan kalau mereka sudah saya tunjuk, mau tidak mau mereka harus menyampaikan pendapatnya. Jadi mereka tidak hanya berada pada zona nyaman saja seperti itu. Baik ya Bu Win. Jadi anak-anak diberi kesempatan langsung ya untuk menjawab pertanyaan. Jadi sesuai yang Ibu Win tunjuk, siapa yang tadi yang ditunjuk harus bisa mengungkapkan pendapatnya, dan jadi semuanya bisa merasakan kesempatan untuk berbicara atau mengungkapkan pendapat. Gitu ya Bu ya. Kemudian ada lagi Bu Win yang kaitannya tadi yang jam terakhir, kira-kira solusinya bagaimana? Oh iya, di situ berarti saya harus berpikir keras bagaimana agar anak-anak itu tidak ngantuk, tidak lemas ketika mengikuti pembelajaran di jam terakhir. Maka untuk pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan memberikan ice breaking agar mereka kembali bersemangat untuk mengikuti pembelajaran saya seperti itu Bu Elva. Iya, sangat bagus sekali ya Bu Win, nanti bisa memberikan ice breaking di kelasnya agar siswa-siswanya juga semangat, karena di jam-jam terakhir, jam rawan mereka sudah ngantuk, sudah lemes gitu ya. Biar semangatnya bangkit lagi untuk mengikuti pelajaran Bu Win. Luar biasa sekali Bu Win. Karena Ibu Win sudah menyampaikan beberapa solusi, kira-kira kapan Bu Win melakukan actionnya untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi di pembelajaran selanjutnya nanti? Ya, rencana saya ini saya tidak akan menunggu waktu terlalu lama ya Bu. Untuk pertemuan berikutnya maka saya akan langsung menerapkan ice breaking tadi. Soalnya di sini kalau saya harus menunggu berarti anak-anak akan
lemas terus seperti itu. Jadi pada pertemuan berikutnya saya sudah akan menggunakan atau istilahnya mengantisipasi lemasnya mereka di situ, maka saya akan menerapkan hasil evaluasi dari yang kemarin. Seperti itu. Sangat luar biasa Bu Win ya. Dari apa yang sudah Ibu Win laksanakan kemarin sesuai dengan yang saya amati, memang berdasarkan catatan saya tadi, pembicaraan kita mulai dari pra-observasi, kemudian alhamdulillah semuanya itu sudah ada, mulai dari penyampaian tujuan, kemudian strategi pembelajarannya, ada pembelajaran yang berdiskusi dan berdiferensiasi tadi sudah mulai tampak ya, ada diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk juga, kemudian ketika observasi kemarin juga sudah terlihat pembelajaran BBL-nya, sintak-sintaknya juga sudah terlihat semua dan saya catat, cuma hanya memang beberapa hambatan sedikit tadi yang seperti Ibu Win sampaikan tadi. Siswanya ada yang kurang aktif, hanya dikuasai oleh siswa-siswa tertentu saja begitu ya. Kemudian yang presentasi juga siswa yang dianggap yang pintar, yang bisa presentasi, yang bisa maju di depan gitu ya. Yang lainnya hanya mendengarkan seperti itu. Kemudian waktunya juga termasuk jam-jam rawan juga, dan terakhir, nah anak-anak juga mulai udah lemas, ngantuk. Ibu Win juga sudah memberikan solusi yang baik, yaitu nanti ketika di jam berikutnya nanti bisa dilaksanakan ice breaking. Kemudian hambatan yang sudah Bu Win sampaikan tadi sangat detail sekali, dan solusinya juga yang diberikan juga sangat luar biasa sekali. Jadi ini bisa membantu kegiatan pembelajaran untuk siswa dan berpihak pada murid tentunya, biar bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh murid itu. Baik, untuk Bu Win, pertanyaan yang ingin saya sampaikan mungkin hari ini cukup itu ya Bu Win ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bu Win sudah bersedia untuk saya observasi. Jadi mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasinya, kemudian sampai kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih banyak Bu Win sudah membersamai saya untuk melaksanakan kegiatan supervisi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya Bu Elva, karena panjenengan sudah sudah melakukan supervisi pada saat pembelajaran saya, sehingga di sini dengan adanya supervisi tersebut saya dapat melakukan evaluasi diri dan saya bisa memperbaiki untuk proses pembelajaran saya berikutnya menjadi lebih baik lagi. Ya. Turun tak takon. Ada yang disampaikan bro. Saya ikut angkat ya. Oke, jadi mau terima kasih ya. Demikian kegiatan pasca observasi untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata dalam coaching untuk supervisi akademik, dan saya sangat berterima kasih sekali sama Bu Win yang sudah membersamai saya dalam kegiatan aksi nyata ini. Mungkin Ibu Win ada yang ingin disampaikan? Iya, baik Bu Elva, terima kasih sekali Bu Elva juga sudah mengevaluasi pembelajaran saya, proses pembelajaran saya, sehingga ini sangat membantu saya untuk melakukan evaluasi pada diri saya dan juga dapat meningkatkan pembelajaran saya itu jauh lebih efektif, jauh lebih baik untuk pembelajaran berikutnya. Begitu Bu Elva. Iya, saya juga gitu ya Bu Win. Pokoknya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Win karena sudah membantu proses kegiatan saya juga, dan saya berharap semoga proses supervisi ini bisa membantu Bu Win untuk meningkatkan kompetensi Bu Win, khususnya dalam hal pembelajaran yang berpihak pada murid untuk memaksimalkan potensi setiap muridnya. Baik, terima kasih. Demikianlah kegiatan aksi nyata dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik kali ini. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. There's something about this guy I just can't live alone. So tell me, babe, what's it gonna be? He said, you don't know what you miss. No matter what I do, all I think about is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat penggerak semuanya. Untuk siang kali ini acara pendampingan individu kelima. Ya, saya didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Muhammad Roshid, dan untuk rekan sejawat
begitu Ibu minati. Pada kegiatan ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu Win hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Elva sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Win, terkait dengan kegiatan pasca observasi hari ini, saya ingin mengajak Ibu Win ngobrol ya tentang kegiatan yang sudah kita lakukan minggu kemarin, tepatnya di bulan Oktober, ketika Ibu Win melaksanakan pembelajaran di kelas 10 MP3. Sebelum saya sampaikan beberapa catatan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Win. Boleh ya Bu Win ya? Iya boleh, silahkan Bu Elva. Nah, untuk yang pertama ini, bagaimana perasaan Bu Win setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran kemarin sedikit puas. Namun di sini ada beberapa hal yang menurut saya itu belum sempurna, Bu Elva. Oh iya, gitu ya. Kemudian bagaimana perasaan Bu Win ketika pembelajaran ditunggui oleh supervisor seperti itu di dalam kelas? Bagaimana? Ya, perasaan saya agak sedikit tegang ya, karena mungkin di sini dalam pembelajaran saya ada yang mengamati, namun alhamdulillah pada perjalanan berikutnya sudah bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Begini ya Bu Win, bisa Bu Win ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang Ibu Win laksanakan di dalam kelas kemarin? Oh iya, boleh Bu Elva, saya ceritakan singkat. Untuk proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang telah saya buat, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, berdiskusi, dan alhamdulillah kemarin untuk berdiferensiasinya itu sangat saya menggunakan diferensiasi konten, di mana anak-anak itu memilih sendiri materi yang ada, kemudian mereka menggunakan stand up dari anekdot dari temannya maupun dari teks anekdot yang tersedia. Nah, juga menggunakan diferensiasi proses. Jadi kemarin itu pengelompokannya sudah sesuai dengan minat anak-anak, gaya belajar mereka, yaitu ada visual, kemudian ada auditori, dan juga ada kinestetik. Gitu, berarti untuk proses pembelajarannya berdiferensiasi begitu ya Bu. Untuk model pembelajarannya PBL juga sudah terlaksana ya Bu ya? Ya, alhamdulillah kemarin juga sudah terlaksana Bu Elva. Jadi sudah menggunakan sintak-sintaknya, sudah terlampaui, dan peserta didik juga sudah mengikuti pembelajaran saya dengan senang. Ya. Menurut catatan saya ini juga sudah sesuai yang Ibu Win sampaikan tadi. Pada pra observasi juga sudah tampak semuanya pada kegiatan observasi minggu lalu. Kemudian terkhusus dengan sintak pembelajaran BBL, kemarin anak juga sudah diajak berdiskusi bersama, kemudian ada presentasi, kemudian ada evaluasi juga. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya terkait dari hambatan dari proses pembelajaran yang kemarin Ibu Win lakukan, kira-kira hambatan apa Bu yang terjadi? Iya, untuk hambatannya kemarin itu saya di 10 MP3 ada di jam pembelajaran yang paling ujung ya Bu. Dalam artian di sini jam terakhir. Jadi kurang efektivitasnya itu karena kita tahu jam terakhir kadang anak-anak itu kurang fokus atau kurang konsentrasi karena jam-jam rawan Bu. Oh iya, betul sekali ya, jam terakhir itu jam sangat rawan. Jadi anak-anak tuh biasanya semangatnya sudah hilang, sudah meleleh ya. Jadi kalau pagi sih masih semangat banget. Nah, kira-kira ada nggak hambatan lain dari siswa? Iya, untuk dari siswanya mungkin mereka masih takut untuk berpendapat Bu, apalagi di situ kan ada guru lain, jadi mereka juga mungkin merasa takut juga ya, sehingga hanya anak-anak itu saja yang berani menyampaikan pendapatnya. Oh iya, kemarin itu juga sudah di dalam catatan saya juga sudah ada itu, sudah saya amati ada beberapa anak yang memang kurang aktif, mungkin dia
malu atau bagaimana ya Bu, dia tidak berani untuk presentasi. Kemudian kira-kira alasannya apa ya Bu? Kenapa hambatan ini bisa terjadi? Ya, untuk saya pribadi ya mungkin karena saya kurang begitu memaksimalkan anak-anak, sehingga di sini saya hanya memberikan batasan pada siapa saja yang mau atau siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya, sehingga yang lainnya itu dalam zona yang nyaman-nyaman saja Bu Elva. Jadi begitu ya Bu Win, mungkin di pembelajaran itu tidak menawarkan ke siswa, maksudnya siapa yang mau presentasi itu, jadi siswa masih malu-malu juga. Kemudian hambatan lainnya lagi tadi di jam terakhir itu anak-anak sudah lemes, tenaganya juga udah kurang seperti itu ya Bu. Kemudian rencananya untuk mengurangi hambatan tersebut kira-kira apa Bu? Ya, untuk rencana saya mengurangi hambatan tersebut, saya mungkin akan memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap anak-anak, dan saya mungkin secara langsung menunjuk saja sehingga anak-anak itu belajar untuk berani menyampaikan pendapatnya, begitu Bu Elva. Berarti begitu ya, siswa langsung ditunjuk gitu biar semuanya itu memiliki kesempatan yang sama, jadi biar berani menyampaikan apa pendapatnya dan mempunyai kesempatan untuk berbicara juga. Betul. Kemudian itu dari Bu Win tadi, untuk memulai memperbaiki ini kira-kira kapan ya Bu? Rencana pada pertemuan berikutnya saya sudah bisa menerapkan hasil dari evaluasi pada pertemuan kemarin Bu Elva. Ya sangat luar biasa sekali ya Bu Win. Dari apa yang sudah Bu Win lakukan kemarin, yang sudah saya amati berdasarkan catatan di pra-observasi, alhamdulillah semuanya sudah ada, mulai dari penyampaian tujuan pembelajarannya, kemudian strategi pembelajarannya apa, kemudian pembelajaran diferensiasinya juga ada yang mungkin estetik, auditori, dan visual, kemudian pembelajaran PBL juga sudah ada sintak-sintaknya sudah lengkap. Cuma hanya beberapa hambatannya tadi, siswa agak kurang aktif, terus jam pelajaran bahasa Indonesia tadi di jam-jam terakhir anak sudah mulai lemes gitu ya Bu ya. Kemudian yang presentasi hanya beberapa siswa saja yang mungkin agak pintar, maksudnya lebih pintar dari teman yang lainnya yang presentasi, sedangkan teman yang lainnya yang kurang bisa itu malu-malu gitu ya Bu Win ya. Kemudian dari hambatan yang sudah disampaikan Bu Win tadi sudah sangat detail, dan solusi yang diberikan Bu Win juga sudah sangat luar biasa sekali untuk membantu kegiatan pembelajaran agar bisa lebih positif lagi, dan bisa memberikan dukungan kepada potensi siswa. Pembelajaran juga bisa berkembang pada siswa dimulai dan bisa memaksimalkan potensi setiap siswa. It's time to begin the seventh lesson. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Win hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bu Win sudah bersedia untuk saya observasi. Terima kasih dari mulai kegiatan pra, kemudian kegiatan aksi atau observasi minggu kemarin, dan sekarang kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Win sudah membersamai saya selama ini untuk melaksanakan kegiatan supervisi ini. Kemudian kini Bu Win, mungkin ada yang ingin Bu Win sampaikan kepada saya? Ya Bu Elva, saya juga menyampaikan terima kasih karena dengan kegiatan yang telah Bu Elva lakukan, yaitu supervisi pada saat proses pembelajaran saya. Di sini dengan adanya supervisi tersebut, saya bisa mengevaluasi diri saya dan bisa memperbaiki pembelajaran saya lebih baik lagi. Dan untuk mengatasi atau mengantisipasi pembelajaran di jam rawan atau jam terakhir tadi ya Bu Elva, berikutnya saya akan memberikan ice breaking pada anak-anak sehingga mereka bersemangat kembali untuk mengikuti pembelajaran saya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada proses pembelajaran berikutnya. Ya, sangat luar biasa sekali Bu Win, kita bisa sharing-sharing seperti ini. Kemudian solusi yang Bu Win sampaikan tadi, memberikan ice breaking kepada siswa biar kembali lagi semangatnya dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Win karena sudah membantu proses kegiatan saya, dan saya juga berharap semoga proses
There's something about this guy I just can't live alone. So tell me, babe, what's it gonna be? He said, you don't know what you miss. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, boy, you know I'm crazy over you. There's something about this guy I just can't live alone. So tell me, babe, what's it gonna be? He said, you don't know what you miss. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, boy, you know I'm crazy over you. Just can't live alone. So tell me, babe, what's it gonna be? He said, you don't know what you miss. No matter